Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Ya, kali ini kita akan menganalisis cover Color Spread sesuai permintaan kalian semua. Yang dimana di cover ini, menurut Mimin pribadi ya, memuat info menarik tentang Sanji, Usopp, serta Nami. Dan mulai intronya. Ya, ini dia cover Color Spread chapter Tet. Ya, bagi kalian penonton lama mungkin sudah tidak asing lagi dengan cover ini, karena cover Color Spread ini pernah kita analisis sebelumnya mengenai kedatangan Jinbe di Wano Kuni. Dan ternyata terbukti atau benar kalau Jinbe itu datang di Wano Kuni di chapter 976, yang sangat pas dengan clue-nya di batu nisan ini yang terdapat angka dengan jumlah 976. Nah, sekarang kita membahas clue lainnya yang di cover ini yang sepertinya sangat sesuai dengan apa yang terjadi di Wano Kuni, terutama di Onigashima. Dan pertama, untuk meyakinkan kalian, coba lihat Nami di sini. Benar, Nami di sini terlihat sedang menangis sedih dan menerima sebuah ancaman dari zombie. Tapi yang jadi menarik, Nami menangisnya sambil memegang Luffy yang sedang memakai mahkota. Dimana ketika laki-laki memakai mahkota, ini identik dengan yang namanya raja. Dan karena ini Luffy, berarti situasi yang ada di posisinya Luffy ini, Luffy sedang cosplay menjadi raja bajak laut, yang artinya Nami menangis dan memegang Luffy yang menjadi raja bajak laut ini sesuai bukan dengan chapter 995, di mana Nami menangis dan percaya kalau Luffy ini akan menjadi raja bajak laut. Yang di posisi itu juga Nami mendapatkan sebuah ancaman dari ulti. Nah, bagaimana? Kemudian selain Nami, sepertinya info Chopper yang bagian tangan kanan Chopper ini terinfeksi virusnya Queen sepertinya sudah dijelaskan di cover ini. Ya, lihat di cover ini Chopper menangis ketakutan karena terjerat satu hal, tapi sambil melihat ke arah bawah kanannya alias melihat kucing yang sedang berkedip, yang artinya Chopper dalam bahaya. Tapi di sisi lainnya Chopper telah mencurigai satu hal penting mengenai virusnya Queen ini, yang mungkin itu adalah kelemahannya. Nah, mirip kan jika kita bandingkan. Jadi sepertinya cover ini sudah memuat 3 info benar yang ada di cerita manga One Piece sampai chapter ini. Yang sebelumnya tentang kedatangan Jinbe, kini tentang kepercayaan Nami kepada Luffy menjadi raja bajak laut serta Chopper. Dan sekarang kita akan membahas tentang info keempat yang mungkin akan jadi kenyataan. Ya, mungkin, yaitu mengenai keinginan Sanji kepada Black Maria. Ya, di cover ini terlihat Sanji tengah bersama seseorang wanita berambut kuning atau blonde lah. Dan dulu saat pertama kali Mimin analisis cover ini, Mimin kira ini adalah Carrot karena di sini ada sesosok zombie yang membawa pedang mirip Pedro. Apalagi di sini zombinya sedang menggigit Sanji. Ya, dimana menggigit adalah kebiasaan buruknya Carrot yang sering dilakukannya. Tapi setelah Mimin telah ulang lagi, dan pastinya kita tahu sama-sama kalau Carrot itu rambutnya pendek, hanya selehernya saja. Ya, walaupun dalam mode sulongnya rambut Carrot panjang, tapi warnanya tidak blonde lagi, alias rambutnya Carrot pada mode sulongnya itu akan berwarna putih. Nah, oleh karena itu sosok yang ada di sebelah Sanji ini bukanlah Carrot, tapi wanita blonde lainnya, yaitu Black Maria atau Kakak Maria. Ya, setelah perilisan volume terbaru dari One Piece ini, akhirnya kita tahu seperti apa wujud lebih jelas para Tobiropo. Dimana seperti yang kita lihat dari seluruh Tobiropo, terutama wanitanya yang berambut blonde hanyalah Kakak Maria. Ya, karena ulti di sini serambutnya berwarna biru, yang di outline-nya ada sedikit warna pink. Jadi dapat kemungkinan sosok yang ada di sebelah Sanji di cover ini adalah Kakak Maria atau Black Maria. Dan hal yang mendukungnya adalah pertama, zombie yang ada di sini berambut panjang, dan Black Maria ada kemungkinan memiliki rambut yang panjang. Dan juga sepertinya sanggul atau semacamnya itu yang ada di kepala Black Maria adalah rambut asli, karena gaya dandanan Big Mom hampir serupa dengan Black Maria, yang dimana kita tahu rambut Big Mom itu panjang. Jadi dapat kemungkinan itu yang ada di kepalanya Black Maria adalah rambut asli yang panjang dan disanggul, yang artinya ini sesuai dengan zombie yang ada di sini. Kedua, sifat dan gaya dari zombie ini.
Ya, mau dilihat dari sudut manapun atau sisi manapun, zombie di sini sepertinya adalah seorang wanita penggoda dan sangat jelas bukan? Dan hal ini makin diperkuat lagi dengan Sanji yang sepertinya menikmati situasinya itu. Apalagi di Onigashima ini, setelah dirinya tahu kalau ada rumah bordil di Onigashima, sifat enak-enak Sanji mulai terpanggilkan. Dan semakin jelasnya Black Maria adalah pemilik sah serta yang memegang wewenang tentang rumah bordil yang ada di Onigashima, bahkan seluruh negeri Wano Kuni mungkin. Ya, jadi dua alasan itulah yang sangat cocok kalau orang yang di samping Sanji ini adalah Black Maria. Dan jika benar seperti itu, dapat kemungkinan di Onigashima ini, tepatnya di lantai atas, Sanji akan segera terpisah dari rombongan Jinbe dan Luffy. Karena sepertinya rombongan Sanji ini akan bertemu dengan rombongannya Kakak Maria yang sedang duduk santai di sebuah ruangan di lantai atas. Dan ini menurut Mimin ya, beginilah cara Sanji mengenal atau tahu kalau wanita berambut blonde itu adalah Black Maria yang membuat langkahnya terhenti menuju ke atap Onigashima, yaitu dari pengalaman Sanji mengeksplor rumah bordil di chapter yang lalu. Ya, gak mungkin kan Sanji tidak mendapatkan info sedikit pun tentang Black Maria di rumah bordil itu. Jadi menurut Mimin ya, pastinya Sanji mendapatkan info tentang sosok wanita dengan rambut blonde, bertubuh wah dan super cantik yang bernama Black Maria. Ya, pasti Sanji dapat infonya itu. Dan sepertinya tujuan utama Sanji waktu itu ke panggung utama, selain untuk menyelamatkan Momo, mungkin tujuan awal Sanji untuk mencari sosok bernama Black Maria. Dan mungkin atau hal ini mungkin semakin diperjelas dengan tertariknya Sanji dengan ulti. Tapi Sanji kemudian menghiraukannya. Ya, karena rambut ulti ini tidak blonde, maka dari itu Sanji menghiraukannya. Nah, di sini jika Sanji nantinya ketemu wanita berambut blonde alias Black Maria, dapat kemungkinan Sanji akan tahu ada bau-bau rumah bordil di area itu. Apalagi jika Sanji sudah terpikirkan hal enak-enaknya itu, fix tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkah Sanji untuk berurusan dengan Black Maria. Karena seperti yang kita tahu dan ditunjukkannya Sanji waktu itu sebelumnya, walaupun ada Nami di rombongannya itu, Sanji tetap niat untuk mengeksplor rumah bordil. Nah, apalagi kita tahu di chapter sebelumnya, mereka ini yaitu rombongannya Kakak Maria tengah merasa bosan karena acaranya yang harusnya diselenggarakan di tempat mereka kini tertunda karena keributan yang ada di bawah Onigashima. Ya, mungkin kan jika kedua orang ini akan bentrok nantinya. Apalagi perintah dari King ini kepada para Tobiropo adalah untuk jangan biarkan seseorang pun naik ke atap Onigashima. Dan jika kalian mau bilang perintah King juga ada untuk menangkap Momonosuke, ya, tapi menariknya saat King mengasih perintah itu tidak ada Black Maria di panel itu. Jadi kemungkinan Black Maria akan berfokus di lantai atas untuk menghalangi seseorang yang naik ke atap Onigashima. Dan nantinya ada kemungkinan Sanji akan persis situasinya di cover ini, atau Sanji akan seperti di cover ini. Nah, sekarang perhatikan cover ini kembali. Ya, di sini menariknya zombie ini menggigit dan merayap di tubuhnya Sanji. Ya, dapat kemungkinan besar Black Maria ini emanglah ular, atau lebih tepatnya ular penggoda. Dan clue mengenai ular juga ada di cover ini. Dan di cover ini ya, menurut analisis Mimin, Sanji ini nantinya akan menaklukkan hatinya Black Maria. Karena kita tahu juga di chapter sebelumnya Black Maria ini sangat benci dengan orang yang tidak sopan. Jadi, karena Sanji ini sangat sopan, jadi mungkin Sanji dapat melakukan hatinya Black Maria. Tapi kalau Sanji diserang, mungkin Sanji akan kalah dan membuat Sanji dilemparkan kembali ke bawah. Nah, jadi pada intinya Sanji akan bermain sedikit dengan Black Maria ini. Entah itu hasilnya menang atau kalah, tapi intinya itu tadi, Black Maria dan Sanji akan ada scene pertarungannya. Tet tet tet. Ya, sekarang kita pindah ke Usopp, di mana di cover ini Usopp melihat ke suatu arah yang jauh di sana. Dan di video analisis pertama dulu ya, Mimin nggak tahu ini apa yang dilihat oleh Usopp itu. Tapi sepertinya ekspresi Usopp ini di cover ini mirip ekspresinya dengan kejadian kematiannya Tonoyasu, terutama kepada anaknya yaitu Otoko. Ya, pertanyaannya apakah Otama akan dalam masalah nantinya? Ya, apalagi di sini terlihat Usopp memegang Brook, di mana Brook sendiri merupakan simbol kematian kalau di cover Color Spread. Ya, siapa yang tahu?
Ya, bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian dan sampai ketemu lagi di video mimin selanjutnya. Yosa.